Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tausiah kali ini Bapak ingin menyampaikan terkait dengan kemarin di antaranya 3 tuntunan agama yang dipelajari di dalam agama yang paling pokok ya, pokok aja itu adalah masalah ketauhidan ya, masalah akidah gitu ya. Bapak sederhana saja terkait dengan ini akidah ini ya. Lagi ada mau ini ya, mau bikin itu ya tugas. Jadi ketika Ibnu Abbas ya berjalan di belakang Rasulullah, ini ada hadis diriwayatkan banyak nih oleh Imam Tirmizi, oleh Imam Ahmad dan juga beberapa imam yang lainnya dari Ibnu Abbas ya. Jadi kata Ibnu Abbas ini di dalam hadis ini, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Jadi ketika dia berjalan di belakang Rasulullah pada suatu hari ya, faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat, kata Rasulullah, ya nak gitu ya nak, aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat ya. Ini maksudnya beberapa wejangan nasihat gitu kan. Kemudian kata Rasulullah, ihfazillah yahfazka gitu, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu ya. Kemarin sudah ini makna jaga ini kita harus melakukan semua tuntunan dari Allah ya, artinya mengerjakan yang diperintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Kemudian di situ juga ihfazillah sampai 2 kali nih, ihfazillah gitu ya, tajisu tujahaka, jagalah Allah gitu, niscaya Allah tuh akan berada di hadapanmu gitu kata Rasulullah. Jadi kalau menjaga Allah, itu Allah tuh pasti akan menjaga kita, ada di depan kita. Ini terkait dengan firman yang Allah lainnya kan, bahwa sangat dekat, bahkan lebih dekat dengan urat nadi kita gitu. Ya, ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya Allah itu akan berada seperti hadapanmu gitu. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Jadi jika kamu mau meminta nih gitu, fas'alillah, mintalah kepada Allah gitu. Ya, jadi misalkan saja misalkan kan kalau di Jakarta itu kan jauh dari papa mama, misalkan saja punya kesulitan gitu, jangan tergantung harus mama. Kalau ada kesulitan pelajaran, minta kepada Allah, melalui sholat segala macam. Ya. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau mintalah kepada Allah. Nah ini ditegaskan kembali oleh Rasulullah gitu. Wa idza sta'anta fasta'in billah gitu. Jika kamu memohon pertolongan gitu, mohon pertolongannya kepada Allah gitu. Sampai 2 kali nih Rasulullah bukan. Tadi meminta, sekarang kalau memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah gitu. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah ngajarin Ibnu Abbas itu, wa'lam annal ummata ya awijtama'at ala ayanfa'uka bisyai'in ya la yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah laka gitu. Jadi ketahuilah kita, wa'lam, seandainya seluruh manusia nih annal ummata lawisama bersatu padu gitu ya, ingin memberi manfaat, memberi kebaikan kepada kamu katanya, ala ayanfa'uka gitu ya, lam yang fauka, itu nggak akan memberi manfaat kepadamu illa bisyai'in qad katabahu Allah laka, kecuali kalau sudah ditetapkan oleh Allah gitu, karena sudah dituliskan itu di Lauhul Mahfuz kejadian-kejadian kita itu. Ya, begitu juga sebaliknya ya, kata Rasulullah, wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in gitu kan ya, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika gitu. Begitu juga kalau semua umat manusia nih bersatu padu ingin mencelakakanmu, memberi
kejelekan lah gitu ya, kejahatan kepada kamu, itu gak akan terjadi ya, kecuali kalau sesuatu yang tadi illa bisya'in qad katabahullahu alaika, kecuali kalau itu sudah ditetapkan untuk kamu kecelakaan itu gitu ya. Warufi'atil aklam gitu kan, wajafatil suhuf gitu. Jadi sudah kering tuh pena, dan sudah diangkat pena dan sudah kering itu ya, lembaran-lembaran itu jadi sudah ditetapkan di atas gitu. Jadi semua yang terjadi tentang corona ini itu sudah ditetapkan sebelumnya, Allah nanti pasti akan terjadi wabah ini gitu. Jadi kalau misalkan saja kita memang belum waktunya meninggal, belum waktunya kena sakit, nggak akan kena sakit. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi harus yakin kalau minta pertolongan ya, minta sesuatu ya, jauh dari papa mama nih, adek Mbak Pita dengan Mas Yoga juga kan ya, nanti misalkan jauh ilham juga misalkan jauh itu ketahui dan yakin itu minta pada Allah, pasti akan itu dengan sholat segala macam gitu kan, itu pasti Allah akan menolong gitu kan. Ini sesuai hadis ini ya. Hanya memang ya, dari hadis yang pendek ini gitu ya, seringkali orang suka salah paham ya, bahwa kan banyak yang sekarang kan yang ngomong gitu, nggak usah takut corona lah gitu, takut saja sama sama Allah gitu. Semua itu sudah kejadian kan, tadi menyampaikan udah kejadian, kalau memang sudah ditentukan ya udah, nggak usah takut. Ngapain jauh-jauh sholat di masjid, berdekatan juga nggak apa-apa, takut sama Allah, jangan takut sama ini. Nah ini juga salah, jadi melihat terlalu ekstrim juga. Ini yang namanya aliran Jabariyah. Jadi pokoknya sesuatu sudah ditetapkan, jadi kita ya nggak ada ikhtiar gitu, nggak ada ikhtiar di situ. Pokoknya ya udah, kalau mau sakit, kalau mau mati, kalau mau hidup gitu. Karena menafsirkan sederhana terkait dengan hadis ini gitu kan. Nah itu namanya Jabariyah gitu. Nah ada juga aliran yang lebih ekstrim lagi gitu kan, ekstrim kanan lah, dan ini ekstrim kirinya, yaitu aliran Qadariyah gitu. Apa aliran Qadariyah nih? Kan tadi pernah Papa sampaikan kan gitu, ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi apa saja kejelekan yang menimpamu itu sebenarnya dari dirimu sendiri. Terus katanya ikhtiar ini pokoknya udah semuanya nih, kita celaka atau kita tidak celaka itu tergantung dari ikhtiar kita nih gitu. Itu kan ada yang gitu. Iya, biasanya kadang-kadang orang yang pinter tuh, enggak, kita kalau kita udah pinter ya udah corona nggak akan masuk Indonesia, kita kan udah canggih gitu ya. Nah yang kayak gini nih ekstrim yang satunya nih. Mawani ya Pak? Iya, itu namanya Qadariyah, aliran Qadariyah. Nah ini juga nggak boleh seperti itu gitu. Ya karena memang tadi itu kan di dalam hadis tadi sudah ditetapkan ya, semuanya itu sama Allah gitu. Jangan seolah ini karena kita gitu. Nah yang bagus adalah kombinasi ini gitu, yaitu kita ikhtiar. Ini yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah itu, kita berikhtiar, setelah ikhtiar baru kita tawakal gitu ya. Ada ceritanya gitu kan. Nah, ceritanya itu ketika waktu ada sahabat mau masuk masjid nih, mau sholat gitu ya, bawa unta nih, terus dibiarkan begitu, dilepas aja untanya tuh. Kata Rasulullah, kenapa nggak diikat gitu? Kita sudah percayakan semuanya pada Allah. Kalau mau hilang ya hilang. Ya, kalau mau nggak hilang ya berarti udah ditetapkan untuk milik. Nah kata Rasulullah itu salah. Harusnya kamu ikat, kamu ikhtiar dulu. Setelah itu tawakal. Jadi yang benar masalah takdir itu kita ikhtiar dulu ya, usahakan ya, karena kan tadi itu di dalam firman Allah itu ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsik gitu ya. Jadi memang kita ikhtiar dulu nih gitu ya. Ikhtiar dulu, setelah itu tawakal. Kita serahkan kepada Allah. Tapi jangan menyerahkan dulu sebelum kita melakukan ikhtiar, usaha gitu.
Makanya ini harus benar-benar ya istilah takdir ini memahaminya. Jadi kalau dulu pernah Papa mendengar Kiai itu gini menjelaskannya takdir itu. Jadi seperti lingkaran nih. Nah, kita tuh bisa kemana-mana gitu ya. Tapi kita nggak bisa melewati batas ini gitu. Ya, karena kita kan nggak tahu kan, kita takdirnya mau kemana kita nggak tahu, wallahu alam gitu kan ya. Makanya kita harus usaha kemana nih yang optimal bagi aktivitas kita, kehidupan kita. Tapi nanti suatu saat kita nggak mungkin lebih keluar dari batas yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kita nggak tahu batasnya di mana gitu. Jadi bisa berubah itu oleh. Bukan bisa berubah, kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu meninggalnya kapan, sakit atau tidak gitu. Makanya usaha dulu. Tapi memang ketika suatu saat terjadi, ya mungkin takdirnya seperti itu. Gitu. Jadi seperti mungkin sederhananya ketika kita ngegas mobil nih, kita mau cepet, kita kan ngegas itu bisa pelan, bisa gitu, terserah kita kan. Tapi kalau misalkan kita mau ngejar gitu, nggak mungkin melebihi batas itu gitu. Ya gimana? Itu sederhana sebenarnya takdir itu. Kita memang sudah ditakdir, tapi kita nggak tahu takdir kita ini di mana gitu kan. Olah kita ikhtiar dulu. Nah ketika suatu saat tiba-tiba kejadiannya seperti ini, ya barangkali itu takdirnya gitu. Jadi yang bagus itu adalah ikhtiar dulu, ya sudah usaha semaksimum mungkin, seoptimal mungkin gitu ya. Karena ibadah kita ini sebenarnya tergantung daripada apa? Usaha kita, bukan hasil. Ya, usaha kita ini sejauh mana gitu. Yang dinilai Allah itu. Sedangkan hasil kita serahkan kepada apa? Allah. Begitu juga ada ketika belajar nih, usaha dulu gitu. Apakah hasilnya 100, 90 atau lebih dari jatuh 50, ya udah mungkin takdirnya sudah begitu gitu. Tapi yang penting sudah apa? Usaha ya. Jadi mungkin itu saja. Ini terkait masalah akidah yang pokok. Meskipun Papa menyampaikannya sederhana, mudah-mudahan paham ya maksudnya ya. Kalau misalkan kita sudah yakin tentang akidah ketauhidan ini, itu akan mudah mempelajari tuntunan-tuntunan agama lainnya ya, dalam fikih maupun dalam katakanlah akhlak adab tadi gitu, ya. Termasuk iman-iman yang lain, bukan hanya iman kepada Allah, terus mengikuti ya. Mungkin itu saja. Nah, ada tugas ya. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita selalu mengerjakan apa yang diperintahnya dan meninggalkan yang dilarangnya. Marilah kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.